Aku dilarang ikut mudik suamiku dengan alasan yang aneh. Tak disangka ternyata suamiku punya istri lagi di kampung halamannya, dan ku balas dengan hal yang membuatnya menyesal. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Namaku Aulia. Aku perempuan biasa dengan kehidupan rumah tangga yang tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan begitu banyak luka di balik dinding rumah mungil yang kutinggali bersama suamiku. Usia pernikahanku dengan Revan telah memasuki tahun ke-7. Kami menikah saat usiaku baru menginjak 25, dan Revan 3 tahun lebih tua dariku. Dari luar, banyak yang bilang kami pasangan serasi. Suami pekerja keras, istri yang lembut dan setia. Tapi hanya aku yang tahu seperti apa pahitnya menjadi istri dari pria seperti Revan. Awalnya, Revan memang laki-laki yang begitu kucintai. Ia tampak tulus saat melamarku. Waktu itu aku masih bekerja sebagai guru TK di sebuah yayasan kecil. Gajinya tak seberapa, tapi aku bahagia bisa mengajar anak-anak. Revan datang dalam hidupku seperti angin segar. Ia memperlakukanku dengan lembut, penuh perhatian, dan bersikap seolah-olah aku adalah dunia baginya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik swasta, dan cukup mapan untuk ukuran pria seusianya. Setelah kami menikah, aku berhenti bekerja karena Revan ingin aku fokus menjadi ibu rumah tangga. Aku ingin kamu di rumah, tenang dan nyaman. Biarkan aku yang bekerja. Aku ingin menjadi suami yang bertanggung jawab, katanya waktu itu. Aku percaya padanya. Kupikir, itu bukti cintanya. Tapi setelah 1 tahun pernikahan, semuanya berubah perlahan. Perhatian itu menghilang, perlahan tapi pasti. Revan tak lagi suka mengajakku berbincang seperti dulu. Wajahnya sering kusut begitu sampai rumah. Ia mudah tersulut emosi. Bahkan hanya karena makanan yang sedikit asin atau bajunya yang tidak tersetrika rapi. Aku tak mengeluh. Kukira itu hal biasa dalam rumah tangga. Namanya juga hidup bersama, pasti ada pasang surut. Namun, yang membuatku benar-benar tersentak adalah ketika aku sadar, aku bukan lagi prioritas dalam hidupnya. Setiap tahun, ketika hari raya Lebaran tiba, Revan selalu mudik ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tapi selama 7 tahun kami menikah, aku belum pernah diajak sekalipun. Awalnya aku diam, mencoba memahami. Sayang, nanti aja ya kamu ikut mudiknya. Di sana panas, sempit, kamu pasti nggak nyaman. Biar aku aja yang ke sana. Sekalian silaturahmi sama keluarga. Kamu tenang-tenang aja di rumah, katanya setiap tahun. Aku menuruti. Tahun pertama, aku percaya. Tahun kedua, aku masih mencoba mengerti. Tapi setelah tahun ketiga dan seterusnya, perasaanku mulai terusik. Rasanya aneh. Bagaimana mungkin seorang suami terus-menerus melarang istrinya ikut mudik, dengan alasan yang sama setiap tahunnya? Terlebih aku tahu, keluarganya tidak pernah menelponku atau mengajak bicara langsung. Aku hanya tahu nama ibunya, Bu Lastri. Itu pun hanya dari cerita-cerita Revan. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Depok. Rumah itu mungil tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Meski tak punya anak hingga saat ini, karena memang Revan selalu bilang, nanti aja dulu, belum siap jadi ayah, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Masak, beres-beres, mengurus kebutuhan rumah, semua kulakukan dengan penuh cinta. Tapi seiring waktu, cinta itu mulai goyah. Aku merasa menjadi istri yang hanya dipandang sebelah mata. Kehidupan rumah tanggaku tak banyak diwarnai tawa. Revan semakin sering pulang malam. Kadang alasannya lembur, kadang ada kerjaan tambahan. Tapi yang membuatku curiga, ia selalu menyimpan ponselnya rapat-rapat. Seringkali ponselnya di silent, dan kalau berbunyi pun ia buru-buru keluar kamar untuk mengangkatnya. Aku pernah mencoba membuka percakapannya, tapi ponselnya dikunci. Saat kutanya, jawabannya selalu sama, itu privasi.
Aku juga nggak pernah buka-buka ponsel kamu kan? Sampai suatu malam, aku menangis dalam diam. Aku sadar, pernikahan kami seperti perahu yang kehilangan arah. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak punya pekerjaan tetap lagi, dan sudah terlalu lama meninggalkan dunia kerja. Aku bergantung sepenuhnya pada Revan. Hanya dari transferannya setiap awal bulan, aku bisa menghidupi diri sendiri. 1 minggu sebelum Lebaran, seperti biasa, Revan mulai sibuk mempersiapkan mudik. Ia mulai mengumpulkan oleh-oleh, membeli kue-kue kering, dan mengepak pakaiannya. Aku mencoba mengangkat topik itu lagi, berharap tahun ini ia berubah pikiran dan mengizinkanku ikut. Mas, tahun ini aku boleh ikut nggak? Aku pengen ketemu ibu dan saudara-saudaramu. Masa 7 tahun nikah, aku belum pernah ketemu mereka, kataku dengan suara hati-hati. Revan mendesah panjang, lalu meletakkan pakaiannya ke dalam koper dengan agak kasar. Loh, kamu gimana sih? Tahun ini juga nggak bisa. Ibu lagi sakit, suasana di rumah pasti nggak enak buat kamu. Lagi pula, kamu juga suka pusing kalau naik kendaraan jauh, kan? Aku menelan ludah. Lagi-lagi alasan. Tapi kali ini alasannya lebih aneh dari sebelumnya. Kalau ibu sakit, justru aku pengen bantu jaga. Aku kan juga bagian dari keluarga sekarang, Mas. Revan menatapku tajam. Matanya dingin. Kamu tuh nggak ngerti, ya? Jangan maksain diri. Aku udah bilang, kamu di rumah aja. Titik. Aku terdiam. Dadaku sesak. Tapi aku tak bisa memaksanya. Aku hanya bisa mengangguk perlahan. Meski dalam hati, ada kemarahan yang mengendap. Sehari sebelum Revan berangkat mudik, aku melihat ponselnya tergeletak di meja makan. Entah kenapa, ponselnya tak terkunci. Mungkin ia lupa. Aku tak berniat mengintip, tapi entah dorongan dari mana, tanganku bergerak membuka aplikasi pesan. Ada satu nama yang membuat jantungku berdegup kencang. Sayang Nia 2 hati. Aku membuka percakapan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada rentetan pesan mesra. Foto-foto Revan dengan seorang wanita muda. Bahkan ada beberapa foto mereka berdua sedang bersama di sebuah rumah yang tampak seperti rumah desa. Perutku mual. Nafasku tercekat. Aku seperti baru saja ditampar kenyataan paling pahit dalam hidupku. Mas, nanti kalau Nia masakin opor, jangan lupa bilang enak ya biar Nia seneng. Pasti, sayang. Lebaran kali ini aku cuman pengin di rumah sama kamu doang. Hatiku hancur. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi aku tak membangunkan Revan. Aku tahu, belum saatnya aku bicara. Aku butuh bukti lebih dari sekadar pesan. Tapi satu hal yang kupastikan, Revan telah mengkhianatiku. Dan lebih buruknya lagi, ia mungkin telah menikah lagi di kampung halamannya. Ia menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Esok paginya, Revan pamit seperti biasa. Ia mencium keningku, ritual yang terasa semakin palsu. Doain aku selamat sampai tujuan ya, sayang. Katanya sambil tersenyum tipis. Aku membalas senyum itu. Tapi kali ini, senyumku berbeda. Ada bara dalam hatiku. Bara yang akan kugunakan untuk membalas segala pengkhianatan yang ia tanam dalam rumah tangga kami selama bertahun-tahun. Ya, Mas hati-hati di jalan, jawabku. Setelah mobil Revan menghilang di ujung gang, aku menarik napas panjang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bukan lagi Aulia yang dulu. Aku akan mencari tahu kebenaran ini, dan ketika saatnya tiba, aku akan membalas semuanya dengan cara yang membuatnya menyesal seumur hidup. Setelah Revan pergi, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang bukan hanya karena tidak ada suara, tapi karena hatiku sendiri seperti kehilangan arah. Setiap sudut rumah kini serasa seperti saksi bisu dari pengkhianatan yang selama ini tak pernah kubayangkan. Aku duduk di ruang tamu, masih memegang ponsel Revan.
Dia tak sadar kalau tadi malam aku menyimpan beberapa bukti dengan memotret percakapannya bersama perempuan bernama Nia itu menggunakan ponselku sendiri. Tanganku gemetar saat menyimpan semua foto itu di folder khusus yang hanya bisa kubuka dengan kata sandi. Aku harus tenang. Tak boleh gegabah. Jika aku ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan Revan, aku harus bermain lebih cerdas. Hari-hari berikutnya, aku habiskan dengan berpura-pura seperti biasa. Tetangga yang lewat menyapa, beberapa bertanya, "Mbak Aulia nggak ikut Mas Revan ke kampung halaman?" Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, "Nggak, Bu. Saya nggak kuat perjalanan jauh. Katanya di sana juga lagi panas banget." Padahal hatiku menjerit tiap kali menjawab itu. Aku benci harus terus berbohong demi menutup aib suamiku yang kian nyata. Tapi semua makin terasa ganjil ketika aku mendapat pesan dari seseorang yang tak kukenal. Beberapa hari setelah Revan pergi, nomornya tidak tersimpan di kontakku. Pesannya singkat, tapi cukup membuatku tak bisa tidur semalaman. "Istri macam kamu gak pantas ikut mudik. Di sini dia lebih bahagia, jauh dari kamu." Aku terhenyak. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Dadaku kembali sesak, seperti diremas. Siapa orang ini? Kenapa dia tahu aku tidak ikut mudik? Dan di sini dia lebih bahagia? Maksudnya, Revan? Tanpa membalas pesan itu, aku mulai mencari tahu. Ku coba lacak nomor itu melalui fitur pencarian WhatsApp. Tak ada foto profil. Tak ada status. Tapi hatiku semakin tidak tenang. Ini bukan sekadar pesan iseng. Ada nada ancaman di dalamnya. Seolah seseorang di sana sedang memamerkan bahwa Revan sedang bersama dia, dan bukan aku. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah ibuku di daerah Bogor. Aku butuh tempat menenangkan diri, dan hanya di pelukan ibulah aku merasa sedikit lebih kuat. Ibuku sudah lama curiga dengan sikap Revan, tapi ia tak pernah berkata banyak karena tak ingin membuatku sedih. "Aulia, kamu yakin Revan gak punya yang lain di sana?" Tanya ibu dengan suara lirih sambil mengelus punggungku. Aku mengangguk pelan. "Aku belum tahu pasti, Bu. Tapi aku curiga. Aku nemuin chat dia sama cewek lain, dan dia nyebut-nyebut soal lebaran bareng di rumah kampung. Aku belum pernah sekalipun diajak ke rumah keluarganya. Selalu dilarang." Ibuku menghela napas panjang. Wajahnya muram. Kalau ada yang disembunyikan, cepat atau lambat pasti terungkap. "Nah, tapi kamu harus siap. Jangan sampai kamu rapuh dan kalah sebelum tahu semua kebenarannya." Aku memeluk ibu erat-erat. Hatiku menghangat oleh nasihatnya. Meski tetap digelayuti ketakutan. Aku tahu, semakin dalam aku menggali, semakin mungkin hatiku hancur. Di malam keempat setelah Revan pergi mudik, aku mendapat telepon dari temanku semasa kuliah, Lia. Kami memang jarang bertemu, tapi hubungan kami tetap dekat melalui media sosial. Dia tahu aku menikah dengan Revan, tapi tidak tahu banyak soal rumah tanggaku. "Lia?" Aku menjawab dengan sedikit ragu. "Alhamdulillah kamu angkat. Aku baru aja dari kampung temanku di daerah Klaten. Dan aku kayaknya lihat seseorang yang mirip banget sama suamimu." Aku tercenung. "Mirip gimana?" "Mirip banget. Aku bahkan inget banget wajahnya. Soalnya dulu pernah ketemu pas kalian masih pacaran, kan? Dia lagi di pasar sama cewek muda dan ada anak kecil juga. Kayaknya sih keluarganya. Mereka kelihatan mesra banget. Aku nggak mau asal nuduh, tapi aku inget wajahnya. Aul, itu Revan, kan?" Aku terdiam. Kepalaku berdenyut. Apa yang baru saja Lia katakan terasa seperti sambaran petir di siang bolong. "Lia, kamu yakin itu Revan?" Suaraku nyaris berbisik. "Iya, Aul. Aku yakin banget. Aku bahkan sempat ngerekam dari jauh. Karena agak kaget juga. Aku pikir kamu mudik bareng, ternyata kamu nggak ikut." Tanganku langsung mencengkeram ponsel erat-erat. "Enggak, aku di rumah."
Aul, aku kirim videonya ke kamu ya. Tapi tolong jangan marah. Aku cuma nggak bisa diam aja kalau tahu sahabatku disakitin. Beberapa menit kemudian, video itu masuk ke WhatsAppku. Aku buka dengan gemetar. Benar saja, itu Revan, suamiku. Dengan seorang perempuan muda yang tampak jauh lebih modis dariku, menggendong seorang anak laki-laki kecil, mungkin usia 3 tahun. Mereka tampak seperti keluarga harmonis. Revan menggandeng tangan perempuan itu sambil sesekali membelai rambut si kecil. Mereka tertawa. Mereka bahagia. Mereka seperti tak memiliki dosa apapun. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku langsung menutup video itu dan membanting ponsel ke kasur. Aku menangis. Tangisku kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi karena marah. Amarah yang tak bisa kubendung lagi. Aku merasa seperti orang bodoh. 7 tahun menikah, dan suamiku hidup dengan 2 wajah. 2 kehidupan. Dan aku hanya bagian kecil dari kebohongannya yang besar. Tapi aku belum akan mengungkapkan apa-apa. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, aku hanya akan membuatnya waspada. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku harus punya rencana. Seminggu setelah Lebaran, Revan pulang ke Jakarta. Ia datang dengan wajah kelelahan dan senyum tipis yang mencurigakan. Ia menaruh koper di sudut ruang tamu dan langsung menuju kamar mandi. Seperti biasa, aku hanya memperhatikan dari dapur. Dalam hati, aku bersumpah semua ini akan kubalas. Malamnya, saat kami duduk berdua di ruang keluarga, aku membuka pembicaraan dengan nada pelan. "Gimana kampung halaman? Ibu sehat?" Tanyaku sambil menahan amarah yang menggelegak. Revan mengangguk. "Alhamdulillah. Walau sempat masuk angin, tapi udah baikan. Makanya aku buru-buru pulang." Aku tersenyum sinis. "Hebat ya kamu. Selalu bisa bikin cerita terdengar indah, padahal kenyataannya nggak begitu." Revan menoleh cepat. "Maksud kamu apa?" Aku menatap matanya. "Enggak, cuma ngomong aja." Dia tampak gelisah. Aku tahu, ia merasa ada yang tak beres. Tapi aku akan membuatnya terus merasa aman. Sampai aku benar-benar siap menjatuhkannya. "Aku pengin ke kampungmu tahun depan. Aku pengin ketemu ibu. Gak enak rasanya jadi menantu yang gak pernah hadir," kataku sambil menatapnya tajam. Revan terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab, "Kita lihat nanti, ya." Aku tersenyum. "Ya, kita lihat nanti." Tapi dalam hatiku, aku sudah tahu. Tahun depan bukan waktunya untuk datang sebagai menantu biasa. Tahun depan aku akan datang sebagai istri yang disakiti, dan aku akan pastikan ia menyesal pernah mengkhianatiku. Sudah 2 minggu sejak Revan kembali dari kampung halamannya, tapi sikapnya berubah drastis. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih tertutup, dan sering membawa ponselnya ke kamar mandi, kebiasaan yang dulu tidak pernah ia lakukan. Bahkan, kini ia mengaktifkan fitur pengunci wajah dan sidik jari di ponselnya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Aku tahu, perubahan itu bukan tanpa sebab. Revan mulai curiga. Ia mungkin merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak akan memberinya alasan untuk semakin waspada. Aku tetap bersikap seperti istri baik pada umumnya. Menyediakan makan, membersihkan rumah, bahkan sesekali menyelipkan pesan mesra seperti dulu saat kami masih pengantin baru. Ia tak tahu, itu semua hanya topeng. Sementara itu, aku diam-diam mengumpulkan informasi. Aku mulai menghubungi Lia lagi, sahabatku yang melihat Revan di Klaten. Ia membantuku menggali lebih banyak hal. Melalui temannya yang tinggal di sekitar kampung Revan, kami mendapatkan informasi mengejutkan. "Aul, aku nemu nama cewek itu. Namanya Winda. Katanya warga sini sih udah tahu lama dia sama suami dari Jakarta yang sering pulang cuma setahun sekali. Mereka kayak pasangan sah-sah aja di sini. Bahkan banyak yang manggil dia Bu Winda."
Tanganku mencengkeram keras ponsel. Warga tahu dia udah punya istri di Jakarta? Tanyaku pelan, mencoba menahan gemetar suaraku. Kayaknya nggak semua tahu. Tapi beberapa yang ngerti bilang katanya mereka udah nikah siri. Dan anak kecil itu, katanya anak kandung mereka. Usianya 3 tahun. Dadaku terasa seperti terbakar. Jadi benar, Revan bukan hanya selingkuh. Ia menduakan hidupku secara utuh. Bahkan punya keluarga lain. Istri. Semua kebohongan itu ia rawat bertahun-tahun. Sementara aku di sini hanya menjadi pelengkap. Suara Lia lembut. Kamu masih mau tetap diam? Aku menghela napas berat. Aku belum bisa gegabah. Aku butuh bukti yang lebih kuat, dan waktu yang tepat. Aku nggak mau dia lolos begitu saja. Malam itu, Revan pulang larut malam. Ia mengatakan harus lembur di kantor karena proyeknya dikejar deadline. Tapi aku tahu itu bohong. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasinya. Teman sepupu Lia yang bekerja di kantor Revan sebagai cleaning service. Dia tadi nggak lembur. Mbak, lapor sepupu Lia padaku melalui pesan suara. Dia keluar kantor jam 6 sore. Terus langsung naik mobil. Saya lihat dia jemput perempuan di luar area kantor, nggak jauh dari minimarket. Nggak tahu siapa. Tapi dia peluk ceweknya di dalam mobil sebelum jalan. Tanganku mengepal. Rahangku mengeras. Malam itu, saat Revan tertidur, aku mendekati ponselnya yang diletakkan di sisi tempat tidur. Ia tidur pulas. Entah karena lelah atau terlalu percaya diri. Dengan tangan ringan, aku menempelkan jari telunjuknya ke pemindai sidik jari. Berhasil. Aku cepat-cepat membuka galeri, dan langsung menemukan beberapa foto baru. Foto dirinya dan perempuan yang wajahnya tak asing. Itu Winda. Mereka berfoto di dalam mobil. Satu lagi di restoran. Bahkan ada foto mereka berdua dengan anak kecil itu di pusat perbelanjaan. Semua bukti kini lengkap. Aku kirim semua foto itu ke akun email rahasia yang hanya aku yang tahu. Setelah itu, aku log out dan menghapus jejak aksesku dari riwayat ponsel. Di dalam hati, aku tertawa kecil. 1 langkah lagi. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat. Pagi harinya, aku memulai sesuatu yang baru. Bukan sekadar mengumpulkan bukti, tapi juga mempersiapkan pembalasan. Aku kembali bekerja di butik kecil milik Tante Rina, sepupu ibu yang sudah lama mengajakku bergabung sebagai mitra. Selama ini, Revan melarangku bekerja karena alasan ingin istri fokus di rumah. Padahal aku tahu itu hanya caranya mengontrolku agar tetap dalam kotak yang ia bentuk. Kini aku tak peduli. Kamu yakin kuat kerja lagi? Kamu kelihatan pucat, ujar Tante Rina saat melihat wajahku di hari pertama. Aku tersenyum. Justru ini yang bikin aku kuat. Tan, kalau aku cuma diam di rumah, aku bisa gila. Butik itu memberiku semangat baru. Di sana aku bertemu dengan orang-orang yang memujiku karena ketekunan dan selera modaku. Aku kembali merasa dihargai. Di rumah, aku hanya dianggap pelayan. Di butik, aku jadi seseorang. Sementara itu, Revan makin sering pulang malam. Aku tak pernah bertanya, karena aku tahu jawaban-jawabannya tak pernah jujur. Tapi aku mencatat semuanya. Hari, waktu, dan alasan-alasan yang ia berikan. Semua kubukukan dengan rapi, disertai bukti-bukti foto dan video dari orang-orang yang membantuku diam-diam. Suatu malam, Revan pulang dalam keadaan mabuk. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Wajahnya lelah, kemejanya kusut. Aku menolongnya masuk ke kamar tanpa berkata banyak. Tapi saat aku membaringkannya, ia menggumam dalam setengah sadar. Winda, aku lelah. Capek bohong terus. Tubuhku kaku. Aku berdiri terpaku, menatap wajahnya yang terpejam namun bibirnya masih bergumam menyebut nama perempuan itu. Hati yang sebelumnya sudah penuh luka, kini kembali disayat. Namun aku tersenyum tipis. Terima kasih,
Revan, kau barusan mengaku sendiri dalam keadaan tak sadar, yang paling jujur. Keesokan harinya, aku pura-pura memijat bahunya yang pegal karena begadang. Aku bahkan memasakkan makanan favoritnya, sop buntut dan sambal matah. Ia tampak bahagia, mungkin merasa bersalah karena mabuk semalam dan mengira aku tidak tahu apa-apa. Aku bertanya pelan, "Rev, minggu depan ada acara kantor bareng keluarga di puncak. Aku pengen ikut. Sekalian refreshing." Ia tampak ragu. "Minggu depannya? Aku belum tahu bisa cuti apa enggak. Kalau enggak bisa cuti, ya kita berangkat bareng Jumat malam. Enggak harus libur panjang. Aku pengen kita punya waktu bareng, kayak dulu." Revan mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak meyakinkan. Aku tahu, ia sedang menyusun alasan untuk membatalkan. Tapi aku tak peduli. Aku punya rencana yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, aku mulai menghubungi seorang pengacara kenalan ayahku. Aku tidak bilang ingin bercerai. Belum. Tapi aku mulai menanyakan proses hukum terkait poligami tanpa izin istri sah. Sang pengacara menyebutkan bahwa jika Revan menikah lagi secara siri tanpa izinku sebagai istri pertama, aku bisa menuntut secara perdata bahkan pidana jika ada unsur penelantaran. Yang penting, Bu Aulia kumpulkan semua bukti dan saksi, ujar sang pengacara. Kalau bisa, temui langsung perempuan itu dan rekam pengakuannya. Minimal, foto bersama suami ibu dengan anak hasil pernikahan itu. Itu sudah sangat kuat. Aku mengangguk. Saat itulah aku sadar, pertempuran ini belum berakhir. Tapi aku sudah berada di jalur kemenangan. Sore itu, Revan tampak cemas saat melihatku berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia mendekat dengan alis mengernyit. "Kamu mau kemana?" Aku tersenyum manis sambil menyemprotkan parfum ke pergelangan tangan. "Ada meeting sama klien butik. Tante Rina minta aku temenin." Dia terlihat tidak puas dengan jawabanku, tapi tak berkata apa-apa. Baru kali ini aku lihat Revan gelisah karena aku hendak keluar rumah. Biasanya dia tak peduli, tapi sekarang dia seolah takut. Takut aku menemukan jejak yang ia coba sembunyikan rapat-rapat. Dan aku semakin yakin waktunya hampir tiba. Aku akan pergi ke Klaten. Tapi bukan untuk sekadar mencari kebenaran. Aku akan temui Winda. Aku akan datangi rumah yang selama ini jadi panggung kebohongan Revan. Dan saat aku kembali, aku pastikan Revan tidak akan bisa tersenyum semudah hari ini. Langit mendung saat aku berdiri di stasiun, menyembunyikan wajah di balik masker dan topi lebar. Hati berdebar, namun langkahku mantap. Ini bukan lagi tentang penasaran atau curiga. Ini tentang harga diri. Tentang diriku yang selama ini dibungkam oleh cinta yang penuh kebohongan. Aku tidak memberitahu siapapun, bahkan Lia. Bukan karena tak percaya, tapi karena aku tak mau ada satu suara pun yang meragukan langkahku. Kali ini, aku ingin melihat sendiri kenyataan yang selama ini hanya kudengar dari cerita orang lain. Dengan 2 koper kecil dan ponsel berisi salinan bukti, aku menaiki kereta menuju Klaten. Dalam perjalanan, bayangan wajah Revan terus berputar di benakku. Saat ia tertawa sambil memelukku, saat ia mencium keningku dan bilang aku satu-satunya, dan saat ia berbohong dengan wajah seolah polos. Semuanya terasa seperti sandiwara murahan, dan aku adalah penonton yang dipaksa percaya. Setibanya di Klaten, aku langsung naik taksi online menuju rumah yang disebut Lia. Gang Melati, RT 3, RW 5. Rumah ketiga dari musola, warna hijau muda dengan pot bunga tergantung di pagar, begitu katanya. Dan benar saja, di sana, berdiri sebuah rumah sederhana namun bersih. Di depan rumah, seorang anak kecil berambut keriting bermain sepeda mini. Dari wajahnya, aku langsung tahu, ia bukan anak sembarang orang. Ia terlalu mirip dengan seseorang yang kukenal. Wajah Revan. Tenggorokanku tercekat, tangan gemetar, tapi aku tak ingin menangis. Tidak di sini.
Aku berjalan pelan melewati rumah itu, berpura-pura menjadi orang asing yang sedang mencari alamat. Mataku menangkap sosok perempuan keluar dari rumah sambil membawa segelas air. Ia menyapa anak kecil itu dengan suara lembut. "Raka, jangan main jauh-jauh ya, Nak. Nanti ayah pulang, kamu belum mandi." Raka. Aku mencatat nama itu dalam hati. Perempuan itu cantik. Bukan cantik berlebihan seperti artis, tapi memiliki pesona kalem khas wanita Jawa. Tatapannya teduh, senyumnya ramah, dan caranya memanggil ayah membuat dadaku terasa sesak. Ia bahkan tidak tampak seperti seseorang yang sadar sedang merebut kebahagiaan orang lain. Aku menjauh sebelum terlalu mencolok. Sore itu, aku menginap di penginapan kecil dekat pasar tradisional, hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah itu. Di kamar sederhana dengan lampu remang, aku merenung sambil melihat foto Revan dan anak itu yang berhasil kuambil dari kejauhan. Bukan hanya karena anak itu ada, tapi karena mereka terlihat seperti keluarga. Keesokan harinya, aku kembali ke gang yang sama, kali ini dengan pakaian lebih santai, berpura-pura menjadi penjual kain yang ingin menawarkan barang. Alasan yang cukup untuk sekadar berbincang. "Permisi, Bu," kataku dengan senyum kecil saat perempuan itu membuka pintu. Ia tampak ramah. "Iya, ada apa ya, Mbak?" "Saya bawa kain batik dari Yogyakarta, Bu. Banyak model baru. Kalau Ibu berkenan lihat-lihat, siapa tahu cocok." "Oh, boleh. Masuk aja, Mbak." Tanpa tahu siapa aku sebenarnya, ia membukakan pintu rumahnya lebar-lebar. Ruang tamu rumah itu sederhana, tapi hangat. Ada mainan anak berserakan, rak buku, dan di dinding tergantung foto keluarga. Foto itu membuat jantungku seperti dihantam palu. Itu Revan bersama perempuan ini, dan Raka. Aku menahan diri agar tidak pingsan. "Namanya siapa, Mbak?" tanya perempuan itu sembari duduk dan mulai melihat kain-kain yang kubawa. "Aulia," jawabku datar. "Dan ibu namanya?" "Winda." "Winda. Jadi inilah dia." Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan emosi yang sudah meluap di dada. Aku mulai mengajaknya ngobrol ringan, menanyakan tentang kain, tentang anaknya, dan akhirnya sedikit demi sedikit, Winda mulai terbuka. "Saya biasanya jarang belanja jauh, Mbak, tapi akhir-akhir ini ya lumayanlah. Suami juga sering pulang." "Oh ya? Suaminya kerja di mana?" "Di Jakarta. Cuma bisa pulang sebulan 2 kali. Tapi kalau ada waktu longgar, dia datang seminggu." Aku tersenyum miring. "Berarti suaminya orang hebat, ya, Bu? Bisa urus 2 dunia." Winda tertawa ringan. "Heh, ya begitulah." Aku perhatikan cara dia bicara. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada tanda bahwa ia tahu dirinya istri kedua, jika memang dia tahu. Atau jangan-jangan dia pikir dirinya istri satu-satunya? Kepalaku mulai penuh tanda tanya. Aku harus tahu lebih dalam. Setelah kembali ke penginapan, aku segera menulis semua hal yang kudapatkan dalam catatan kecil. Setiap detail penting harus terdokumentasi. Aku juga mengirimkan foto rumah dan foto-foto di dalamnya ke pengacaraku. Ia membalas dengan kalimat yang membuatku semakin mantap. "Jika benar ini tempat tinggal, keluarga keduanya dan Anda punya foto pernikahan, akta, dan bukti pengeluaran rumah tangga Anda dengan dia, maka posisi Anda sangat kuat. Hati-hati, Bu Aulia. Mainkan cerdas." Aku menghela napas. Aku memang ingin membalas, tapi bukan dengan emosi. Aku ingin Revan kehilangan semua yang ia anggap bisa ia kendalikan seenaknya. Aku, keluarganya, karirnya, dan harga dirinya. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu satu hal penting. Apakah Winda benar-benar tidak tahu tentang aku? Malam itu, aku kembali ke rumah Winda. Kali ini dengan alasan berbeda. Aku membawa beberapa jajanan dari pasar dan bilang hanya ingin mampir karena kebetulan lewat.
Winda tampak senang dan mengundangku masuk lagi. Raka tidur di pangkuannya sambil menonton video kartun. Winda mengusap lembut rambut anak itu. Wajahnya penuh kasih. "Maaf, Bu Winda," kataku hati-hati. "Kalau boleh tahu, suami ibu namanya siapa ya?" Winda tersenyum. "Revan, Mbak." Langsung, jantungku terasa berhenti sejenak. "Pak Revan tinggal di mana di Jakarta?" Aku pura-pura tak tahu. Winda tampak ragu. Saya kurang hafal alamat pastinya. Tapi dia pernah bilang di daerah Jakarta Selatan. Rumah kontrakan kecil. Katanya nggak seberapa. Dia bilang belum sempat ngajak saya ke sana karena sibuk kerja." Hah? Revan bahkan berani berbohong soal rumah? Padahal rumah yang kami tempati adalah milik bersama. Hasil warisan orang tuaku. Terus, kalau saya mau nitip barang buat Pak Revan, bisa ya lewat ibu? Winda tersenyum ramah. "Tentu bisa, Mbak. Revan itu orang baik. Banyak bantu warga sini juga." Aku diam. Lidahku keluh. Ia benar-benar tidak tahu. Ia tidak tahu suaminya punya istri lain di Jakarta. Ia tidak tahu bahwa ia bukan satu-satunya. Dan yang paling menyakitkan, aku pun begitu. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan kembali ke Jakarta. Bukan karena urusan selesai, tapi karena sekarang aku tahu pasti. Aku bukan hanya ingin menghancurkan Revan, aku juga ingin membebaskan Winda dari kebohongan yang sama. Namun, aku tak akan langsung mengatakan segalanya padanya. Aku ingin membuat Revan menghadap dua dunia yang selama ini ia mainkan, dan biarkan semuanya runtuh di hadapannya. Aku naik kereta malam sambil membawa semua yang kubutuhkan. Kini tinggal satu hal, saat yang tepat untuk membuka semua topeng. Dan saat itu akan datang. Segera. Langit Jakarta kembali menyambutku dengan hiruk-pikuk dan lalu lintas yang tak pernah tidur. Tapi kali ini, bukan hanya tubuhku yang kembali, melainkan juga sebuah rencana yang mulai tertata jelas di benakku. Aku pulang bukan sebagai istri yang tertunduk karena dikhianati, tapi sebagai wanita yang akan membalikan permainan. Setelah sampai di rumah, aku membuka pintu perlahan, setengah berharap Revan sudah ada di dalam, namun ternyata rumah kosong. Entah mengapa, aku lega. Aku butuh waktu sendiri untuk menyusun langkah-langkah berikutnya. Aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan menyusun semua bukti ke dalam folder digital yang aman. Foto rumah Winda, percakapan dengan tetangga sekitar, potret Raka, bahkan rekaman suara Winda saat menyebut nama Revan. Semuanya tersimpan rapi. Aku lalu membuka aplikasi Google Calendar dan mengatur alarm 1 minggu ke depan, panggung terbuka. Beberapa hari berikutnya aku bersikap seperti biasa. Revan mulai rutin menghubungi lagi, menanyakan kabarku dengan nada seolah-olah tak pernah ada yang terjadi. Katanya ia merasa bersalah karena meninggalkanku sendiri saat lebaran. Aku hanya menjawab singkat dan tak banyak bicara. Ia mengira aku masih sakit hati karena mudik batal. Padahal aku sedang menahan tawa. "Aku akan pulang minggu ini," kata Revan di telepon. Suaranya manis sekali. "Kamu mau kubawakan apa dari kampung?" "Kampung? Kamu pikir aku belum tahu, Revan?" Aku menjawab datar, "Terserah kamu aja. Kalau masih ingat aku, ya bawa." "Sayang dong ngomong gitu," balasnya. "Aku ini suamimu. Masa lupa sih?" Aku menatap foto Raka yang kusimpan di layar laptop. "Iya, suamiku." Aku ingin melihat seberapa jauh lagi kebohongannya akan berlanjut. Aku ingin tahu apakah ia akan kembali dengan membawa wajah penuh kebohongan, lalu tidur di sebelahku seperti tak terjadi apa-apa. Saat hari kepulangan Revan tiba, aku memasang wajah tenang. Kupakai daster biasa dan menyiapkan makanan seadanya di meja. Tak ada pelukan, tak ada kecupan. Revan hanya tertawa kecil dan mencoba mencairkan suasana. "Masakannya beda ya, nggak kayak biasanya," katanya mencoba menyuap nasi. Aku mengangguk. "Lagi malas masak." "Kamu kenapa sih?"
Masih marah soal lebaran? Bukan cuma soal lebaran. Tapi kamu nggak akan ngerti. Revan terdiam sejenak, tapi kemudian mencoba mengganti topik. Ia mulai bercerita soal desa, tentang panen, tentang ibunya yang katanya sedang sakit, dan alasan mengapa ia harus menginap di rumah saudara jauh dan tidak bisa kuajak pulang bareng. Aku hanya mendengarkan dengan anggukan palsu. Semua cerita itu sudah kutahu bohong. Tapi Revan terlalu percaya diri untuk menyadari bahwa seluruh panggung hidupnya akan segera runtuh. Malam itu, aku memulai tahap kedua dari rencana. Aku membuka akun Instagram palsu yang telah lama ku sembunyikan. Aku mengunggah foto pernikahan kami. Lalu satu persatu kutandai akun-akun teman dan kerabat Revan dari kampung yang diam-diam sudah kukumpulkan informasinya sejak seminggu lalu. Termasuk, tentu saja, akun Facebook Winda. Keesokan paginya, postinganku langsung menyebar di grup-grup keluarga. Komentar mulai bermunculan. Loh, ini bukan Mas Revan sama Winda? Kok kayaknya dia nikah sama 2 orang? Itu anaknya ya? Lah. Revan tak tahu bahwa aku berada di belakang penyebaran itu. Ia mulai panik sejak pagi. Teleponnya berdering terus. Ia menghindar dari meja makan, dan bahkan tampak gelisah. Aku menunggu saat yang tepat. Sore itu, saat ia duduk termenung di balkon, aku datang membawa 2 cangkir teh. Kusalami ia, duduk di sampingnya, dan berkata lirih, "Mas, aku tahu semuanya." Ia menoleh. Maksudnya? Aku menatap matanya dalam-dalam. Rumah di Klaten. Anak kecil bernama Raka. Winda. Revan memucat. Aulia, kamu kesana. Aku mengangguk pelan. Aku nggak perlu kamu yang jujur. Aku sudah dapat semua jawabannya sendiri. Revan terdiam cukup lama. Napasnya naik turun, dan ia menunduk. Aku bisa jelaskan. Aku tersenyum miris. Bohong. Kamu nggak bisa jelaskan apapun. Karena kamu tahu. Bahkan kamu sendiri nggak tahu harus mulai dari mana untuk menutupi semua yang sudah aku tahu. Wajahnya tampak kacau. Aku nggak niat. Awalnya? Apa awalnya? Cuma main-main? Atau kamu pikir aku nggak akan pernah tahu? Aku berdiri. Aku nggak akan teriak. Aku nggak akan nangis lagi. Tapi aku pastikan, kamu akan kehilangan segalanya. Termasuk semua yang kamu sembunyikan. Ia berdiri, mencoba menahan lenganku. Jangan, Aulia. Jangan buat masalah ini jadi besar. Aku mohon. Aku menepis tangannya. Masalah ini sudah besar dari saat kamu bohong. Malam itu Revan mencoba menghubungi Winda berkali-kali. Tapi rupanya, seseorang sudah lebih dulu menyampaikan kabar soal postingan yang menyebar. Aku hanya perlu menyiramkan percikan, dan apinya menyebar sendiri. Namun aku tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku mengundang Winda ke Jakarta. Aku mengirim undangan sebagai perwakilan dari komunitas pelestarian batik. Aku tahu Winda tertarik dengan batik, karena saat berkunjung ke rumahnya dulu, ia memuji kain yang kubawa. Aku mencantumkan nama Aulia, bukan sebagai istri Revan, melainkan sebagai pemilik butik batik di Jakarta. Saat ia mengiyakan datang, aku tahu, waktunya membuka panggung kedua. Aku menyewa tempat pertemuan kecil di pusat kota. Ruangan hangat dengan nuansa etnik. Aku mengenakan kebaya modern berwarna merah marun, dan berdiri menanti tamu spesialku. Dan ketika Winda masuk dengan kebaya kuning gading, senyum ramah di wajahnya, aku tahu ini akan menjadi hari yang panjang. Winda sempat tertegun saat melihatku. Mbak Aulia? Kita pernah ketemu, kan? Aku mengangguk. Pernah. Di Klaten. Wajahnya tampak bingung. Kok kamu di sini? Aku mendekat. Aku bukan cuma penjual kain. Aku juga seseorang yang punya
Satu cerita yang kamu juga bagian di dalamnya. Winda tampak ragu. Maksudnya? Aku menarik napas dalam, menatap matanya. Revan. Suamimu. Dia juga suamiku. Wajah Winda membeku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan perempuan yang seluruh dunianya runtuh hanya dalam 1 detik. Ruangan itu sunyi sesaat. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Winda berdiri kaku, wajahnya pucat. Tangannya yang tadi menggenggam tas tangan dengan anggun kini mulai gemetar. Aku masih berdiri di depannya, menatap lurus ke arah bola matanya. "Ma, maksud kamu apa?" Tanyanya pelan, seolah suara itu keluar dari kerongkongan yang dicekik kenyataan. Aku mengangguk ringan. Aku istri sah Revan. Sudah 5 tahun kami menikah. Dan selama 5 tahun itu, aku pikir akulah satu-satunya. Ia menggeleng. Enggak mungkin. Kami juga menikah sah. Aku enggak tahu soal kamu. Mataku memicing. Oh ya? Tapi kamu tahu kalau Revan tinggal di Jakarta, kan? Kamu enggak pernah bertanya. Selama ini dia tinggal sama siapa? Winda tak menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun suara keluar. Aku menarik napas pelan, menenangkan diriku sendiri. Aku tak datang ke sini untuk meledak. Belum sekarang. Aku datang untuk melihat siapa sebenarnya Winda. Wanita yang sudah berbagi hidup dengan suamiku, tanpa sepengetahuanku, tanpa rasa bersalah. Aku tahu kamu punya anak dari Revan, kataku lagi, nadaku mulai datar. Raka. Anak itu mirip sekali dengannya. Aku lihat dia. Kini wajah Winda benar-benar berubah. Ada guratan emosi di sana, campuran antara panik, bingung, dan malu. Tapi tak ada air mata. Tidak langsung. Kamu ngintai aku? Bisiknya. Aku mengangkat bahu. Aku cuma mencari kebenaran. Karena Revan gak mau kasih tahu. Jadi aku cari sendiri. Winda akhirnya duduk perlahan. Tubuhnya seperti tak sanggup menopang beban yang baru saja dijatuhkan. Ia menunduk dalam, kedua tangannya menggenggam erat roknya. Tak ada amarah dalam gesturnya. Hanya kekalahan. Aku pikir dia udah gak punya siapa-siapa di Jakarta. Katanya lirih. Katanya dia merantau karena gak tahan hidup di rumah orang tuanya. Katanya, dia belum nikah dan gak punya siapa-siapa. Dan kamu percaya begitu aja? Aku mencintainya. Jawabnya jujur, tanpa upaya membela diri lagi. Dia begitu perhatian, begitu sabar, apalagi waktu aku hamil. Dia bahkan menangis waktu tahu itu anaknya. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam pengakuan Winda yang terasa begitu nyata. Mungkin karena aku tahu, Revan bisa membuat siapa saja percaya pada lakonnya. Ia pandai memainkan peran. Bahkan aku pun dulu tak pernah mencurigainya. Tapi, lanjut Winda, suaranya mulai bergetar, kalau yang kamu bilang itu benar, kalau kamu memang istrinya juga berarti selama ini aku juga korban, kan? Aku menatapnya. Untuk sesaat, tak ada jawaban. Aku ingin membencinya. Aku ingin memaki, ingin menyalahkan. Tapi yang kulihat di depanku adalah perempuan yang juga dibohongi, seperti aku. Dan bedanya, dia punya anak. Aku nggak tahu harus percaya siapa, gumam Winda. Tapi kalau kamu benar, berarti aku udah hidup dalam kebohongan selama ini. Aku mengambil napas dalam-dalam. Winda, aku nggak datang ke sini buat ribut. Aku cuma mau kamu tahu bahwa Revan bukan orang yang pantas kamu percayai. Aku juga baru sadar itu. Ia mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Kamu mau ceraiin dia? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku tertegun. Aku tidak menyangka akan ditanya langsung seperti itu. Aku belum tahu, jawabku jujur. Tapi satu yang pasti, aku nggak akan diam. Aku akan buat dia menyesal telah mempermainkan dua perempuan sekaligus. Setelah pertemuan itu,
Aku pulang dengan kepala penuh. Tak ada ledakan emosi, tak ada drama air mata seperti yang kubayangkan. Justru yang terjadi adalah ketenangan yang aneh. Seolah badai telah lewat, tapi langit masih mendung. Revan mulai menyadari ada yang berbeda. Ia mencoba mendekatiku, membawakan bunga, masak makanan kesukaanku, bahkan tiba-tiba mengajakku jalan-jalan akhir pekan. Tapi semua itu terasa terlambat. Di dalam diriku, aku sedang merancang perang. Tapi tidak dengan teriakan dan air mata. Aku akan menyerang dengan cara yang paling Revan tidak siap. Kebenaran. Sementara itu, dari Klaten, aku mulai menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Aulia, saya tetangganya Bu Winda. Maaf, ini tentang Mas Revan. Saya lihat Winda beberapa hari ini murung terus. Anaknya juga nanya-nanya soal bapaknya. Kami baru tahu semua dari postingan itu. Mbak, saya cuma mau bilang, Winda bukan perempuan jahat. Dia juga tertipu. Aku membaca semua pesan itu dengan hati yang campur aduk. Sebagian dari diriku merasa puas karena rahasia Revan mulai terbuka. Tapi sebagian lagi merasa hampa. Aku mulai sadar, balas dendam itu tidak selalu memberi rasa lega. Seminggu kemudian, Revan mengajakku makan malam di luar. Ia bilang ingin merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Anehnya, aku nyaris lupa soal tanggal itu. Bagiku, angka 5 tahun terasa seperti kebohongan panjang yang disulam dengan manis. Kami duduk di sebuah restoran Jepang yang biasa kami kunjungi dulu saat awal menikah. Revan duduk di seberangku, mengenakan kemeja putih dan senyuman sok hangat. 5 tahun, ya, katanya. Kamu sabar banget nemenin aku selama ini. Aku hanya tersenyum tipis. Sabar itu bukan berarti bodoh. Ia mengangkat alis. Maksudmu? Aku menatap matanya. Kita udah sama-sama tahu. Mas, jangan sok polos. Senyumnya memudar. Aulia, kamu salah paham. Berapa lama kamu pikir aku bisa dibodohi? Apa kamu pikir aku nggak punya otak? Revan menunduk, kemudian tertawa kecil, sinis. Jadi kamu ke Klaten, ya? Kamu ketemu Winda? Aku tak menjawab. Dia cerita ke kamu? Dia yang mulai semua ini? Tanyanya cepat. Nada suaranya mulai meninggi. Aku mendesis. Jangan salahkan dia. Kamu yang salah. Kamu yang pilih hidup dengan 2 wajah. Revan memijit pelipisnya. Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak semudah itu. Aku sayang kamu, tapi aku juga sayang anakku. Sayang? Sayang itu bukan berarti bohong bertahun-tahun. Suaraku meninggi. Orang-orang mulai melirik. Turunin suara kamu, dong, bisiknya. Aku tertawa kecil. Malu, ya? Takut aib kamu kebuka di depan umum. Revan terdiam. Aku berdiri, mengambil tas. Kalau kamu pikir ini udah klimaksnya, kamu salah besar, ucapku lirih. Aku belum selesai. Dan dengan itu, aku berjalan keluar restoran, meninggalkan Revan sendirian dengan rasa panik dan kebingungannya. Aku belum akan membongkar semuanya sekarang. Tapi waktunya akan tiba. Dan saat itu datang, Revan akan tahu rasanya hidup dengan bayangan yang dia bangun sendiri, dan hancur pelan-pelan karena kebohongannya. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen sambil memeluk secangkir teh hangat. Jakarta terasa sunyi, atau mungkin hanya pikiranku yang berisik. Kata-kata Revan tadi sore masih terngiang-ngiang, aku sayang kamu, tapi aku juga sayang anakku. Ucapan itu seharusnya menyentuh, ya? Tapi nyatanya tidak, karena ia membalut kebohongan dalam kata, sayang. Cinta bukan alasan untuk menghancurkan orang lain diam-diam. Sejak pulang dari Klaten, aku seperti berubah. Bukan menjadi perempuan yang galak atau meluap-luap marah, tapi lebih diam dan penuh siasat. Aku tak ingin sekadar ribut.
lalu ditinggal begitu saja seperti wanita cemburu yang kelewat posesif. Aku ingin Revan tahu bahwa ia tidak hanya berkhianat, tapi juga kehilangan sesuatu yang tak akan bisa ia beli kembali. Dan untuk itu, aku butuh rencana. Keesokan harinya aku mulai menyusun langkah. Aku kembali aktif di media sosial, yang selama ini kutinggalkan. Aku unggah foto-foto kebersamaan kami, lengkap dengan ucapan manis untuk suami terbaik di dunia. Lengkap dengan tagar-tagar bombastis seperti My One and Only dan 5 Year Strong. Tentu saja dengan harapan salah satu foto itu terselip di timeline orang-orang di Klaten. Termasuk Winda. Termasuk tetangga-tetangganya. Revan pulang malam itu dan tanpa heran melihatku bersikap manis. "Kamu upload foto-foto kita?" tanyanya sambil duduk di sofa. Aku tersenyum dari dapur. "Iya dong. Momen ulang tahun pernikahan kita sayang banget kalau nggak dibagikan. Kamu suka, nggak?" Ia hanya mengangguk kecil. Ada keraguan di matanya, tapi ia tak berani menolak. Sejak kejadian di restoran kemarin, mungkin ia sadar ada yang sedang bergeser dalam diriku. Sebenarnya aku tahu, unggahan-unggahan itu akan membuat situasi semakin runyam di pihak Winda. Tapi di sisi lain, aku ingin melihat sejauh mana Revan bisa bertahan dengan dua kehidupan yang saling berseberangan. Aku ingin membuatnya lelah berbohong. 3 hari kemudian, aku mendapatkan pesan dari Winda. "Mbak, maaf aku tanya. Kamu sama Revan masih baik-baik aja ya?" Aku membaca pesan itu dengan teliti. Sepertinya unggahan-unggahan itu sampai padanya. "Kami ulang tahun pernikahan ke-5 minggu ini. Kenapa memangnya?" Beberapa saat kemudian, balasan darinya datang. Dia bilang ke aku dia keluar kota buat kerjaan. Padahal aku lihat kamu upload makan malam romantis. Aku makin gak ngerti. "Mbak, aku gak tahu harus percaya siapa." Aku memegang ponsel erat-erat. Ada rasa bersalah muncul, tapi aku menekannya. Aku bukan pelakunya di sini. Aku hanya mengungkap apa yang seharusnya sejak lama diketahui dunia, bahwa Revan bukan pahlawan bagi siapapun. Di sisi lain, Revan makin panik. Ia mulai sering memeriksa ponsel, menghapus pesan-pesan, dan terlihat lebih gelisah dari biasanya. Aku tahu ia sedang dalam tekanan. Winda pasti mulai bertanya-tanya. Ia pasti mulai menuntut penjelasan. Dan Revan seperti biasa akan menghindar. Suatu malam, saat Revan mandi, aku menyelinap membuka ponselnya. Meski ia sudah mengganti kode sandi, aku tahu triknya, ulang tahun ibunya. Benar saja. Begitu masuk, aku menemukan deretan pesan dari Winda. "Revan, kita harus bicara. Kamu di mana? Jangan kabur terus. Kamu pikir aku nggak bisa nyari Aulia juga?" Aku menatap layar dengan hati campur aduk. Di satu sisi, aku ingin menyerahkan semuanya pada Winda. Biar ia bertanya langsung. Biar ia menuntut sendiri. Tapi di sisi lain, aku merasa aku harus memimpin peperangan ini. Aku menghapus jejak setelah membaca, lalu meletakkan ponsel di tempat semula. Revan tak boleh tahu bahwa aku tahu segalanya. Belum sekarang. Seminggu kemudian, kantor tempatku bekerja mengadakan acara buka bersama. Aku sengaja mengundang Revan, karena aku tahu, malam itu Winda juga akan menghubunginya terus. Aku ingin melihat sejauh mana ia bisa bermain peran. "Kamu pasti datang, ya?" tanyaku di pagi hari, berpura-pura semangat. Revan terlihat ragu. "Bisa jadi ada meeting tambahan, tapi aku usahain deh." Aku menahan tawa. Alasan klise. Sepertinya ia mulai kehabisan stok kebohongan. Malam harinya, Revan datang terlambat. Tapi aku tidak marah. Aku justru menyambutnya hangat, menggandeng lengannya ke dalam restoran tempat acara diadakan. Semua rekan kerjaku kagum dengan penampilannya. Senyum palsunya terlihat meyakinkan. Aulia ini termasuk istri yang setia. "Loh, Mas,
Celetuk salah satu rekan kerja padanya. Kayaknya si Mas Revan juga suami ideal, ya? Aku tersenyum sinis. Ideal banget. Sampai bisa mengisi 2 rumah dengan peran yang sama. Rekan-rekanku tertawa, mengira itu candaan. Revan melirikku tajam. Aku tahu, ia mulai merasa terancam. Usai acara, di parkiran, Revan menghampiriku. Nada suaranya tajam. "Kamu nyindir aku tadi?" tanyanya. Aku menatapnya tenang. Kalau merasa disindir, berarti ada yang nyangkut, kan? Jangan bikin masalah di depan orang banyak. Aul? Masalahnya bukan di depan orang banyak. Masalahnya di belakang aku. Di belakang rumah kita. Di kampung sana. Balasku dingin. Revan terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan kendali. Aku nggak akan buka semuanya sekarang. Lanjutku, menatap lurus ke matanya. Tapi percaya deh, Mas, saat waktunya tiba, kamu akan lihat sendiri betapa kejamnya kebohongan yang kamu buat. Aku berjalan meninggalkannya. Langkah demi langkahku malam itu adalah langkah menuju akhir. Akhir dari pura-pura, akhir dari 2 dunia, dan awal dari kebangkitan seorang istri yang telah terlalu lama diam. Tapi belum sekarang. Biar Revan menikmati ketenangan palsunya dulu. Sebab badai yang kutata belum selesai. Aku duduk di sudut kedai kopi, menatap jam tangan untuk kesekian kalinya. Hari ini aku janjian bertemu dengan Winda. Ya, perempuan itu akhirnya memutuskan untuk menemuiku, setelah hampir 2 minggu hanya berbalas pesan yang serba dingin dan penuh keraguan. Aku tak tahu harus menganggap pertemuan ini sebagai awal perang, atau awal persekutuan. Tak lama, seorang perempuan dengan jilbab abu dan wajah sayu masuk ke dalam. Matanya menatap ke arahku, dan aku mengangguk pelan, mengiakan identitas kami yang sama-sama terluka oleh pria yang sama. "Maaf, sudah menunggu lama, Mbak Aulia?" tanyanya pelan, seperti orang yang takut memicu ledakan. Aku tersenyum tipis. "Nggak lama, kok. Duduk aja." Ia menarik kursi dan duduk dengan canggung. Ada jeda sunyi cukup lama, sebelum akhirnya ia yang membuka suara. "Aku tahu aku salah. Kalau aku tahu Revan belum cerai atau masih punya istri, aku nggak akan." SSST. Aku mengangkat tanganku. Aku nggak mau bicara soal salah dan benar. Hari ini aku cuma mau tahu, kamu nikah siri atau resmi? Winda terlihat gelagapan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mengeluarkan selembar fotokopi dari tasnya. Aku melihat logo kantor urusan agama di sudutnya. "Resmi. Aku baru tahu kalian belum cerai setelah semua ini terjadi, Mbak," ucapnya pelan. "Revan bilang kalian pisah rumah sejak setahun lalu, dan tinggal tunggu waktu buat putusan cerai." Aku tersenyum miris. Revan memang lihai. Kebohongan disulap jadi seolah-olah kenyataan. "Anak itu, Naira, umur berapa?" tanyaku, berpura-pura ringan. "Baru jalan 3 tahun. Aku menelan ludah. Artinya, Revan menikahi Winda saat aku baru saja hamil 2 bulan. Ya Tuhan, bahkan saat aku mengandung, ia sudah bermain rumah tangga lain. Mbak Aulia, aku nggak minta dimengerti. Tapi aku juga korban. Sama kayak Mbak." Aku mengangguk, meski hatiku masih keras. Tapi satu hal yang ku tahu, kami berdua, pada akhirnya, adalah korban dari ego pria yang tak pernah puas. "Aku minta satu hal, Win," ucapku setelah lama diam. "Jangan hubungi dia dulu. Biarkan aku yang selesaikan. Tapi aku butuh kamu, buat jadi saksi." Winda terkejut. "Saksi?" Aku menyenderkan punggung, lalu berkata tenang, "Aku butuh semua kronologi. Semua bukti. Aku akan mulai bergerak dari sisi hukum. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan bahwa dia nggak akan bisa lari lagi." Sejak pertemuan itu, aku bergerak dalam diam. Aku mulai berkonsultasi dengan pengacara.
Aku kumpulkan bukti-bukti, mulai dari foto, percakapan, hingga rekaman suara. Tak satu pun kusimpan di rumah. Semuanya ada di penyimpanan awan, dengan salinan cadangan yang sudah kuatur untuk dikirim otomatis ke email Revan jika sesuatu terjadi padaku. Tindakan berlebihan? Ini antisipasi. Yang paling menyakitkan adalah bagian saat aku harus memutar ulang suara Revan saat sedang manis-manisnya bicara pada Winda. Di dalam rekaman yang kudapat dari Winda, Revan berkata, "Aulia itu nggak ngerti aku. Dia cuma peduli kerjaannya. Kamu beda. Kamu tahu gimana aku harusnya dicintai." Aku memejamkan mata tiap kali mendengar kalimat itu. Bukan karena hatiku remuk, tapi karena aku merasa Revan tak layak diberi air mata. Revan sendiri makin lama makin gelisah. Sejak malam buka bersama di kantor, ia tahu aku sudah berubah. Aku tak lagi bertanya, tak lagi merengek minta perhatian, tapi juga tak lagi tertawa bersamanya. "Kamu ada masalah di kantor?" tanyanya suatu malam, saat aku sedang menyusun laporan di meja kerja. "Enggak," jawabku tanpa menoleh. "Kamu berubah, ya?" Aku tersenyum, menoleh padanya. "Manusia berubah, Mas. Yang enggak berubah itu ya batu." Ia tertawa kecil, tapi gugup. Aku tahu, ia mulai tak nyaman hidup dengan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Beberapa hari kemudian, Revan tampak panik saat melihat pesan masuk di ponselnya. Ia menyembunyikan layar, tapi aku sempat melihat sekelebat nama, Winda. Ia berdiri mendadak, mengambil jaket, dan berkata cepat, "Aku ada kerjaan dadakan, aku pergi dulu ya." "Kerjaan? Malam begini?" tanyaku, memeluk punggung kursiku. "Iya, klien minta revisi dokumen." Mendesak. Aku mengangguk. "Hati-hati ya. Salam buat Winda." Langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat. "NG, apa maksud kamu?" Aku hanya tersenyum. "Nggak apa-apa. Aku cuma kirim salam aja." Ia tak berkata apa-apa, lalu melangkah keluar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Revan tak pulang. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor dinas kependudukan untuk memeriksa status pernikahan Revan. Dan benar saja, Revan terdaftar sebagai suami dari dua perempuan. Dua perempuan yang hidup dalam dua dunia. Dan hanya satu yang bisa menuntutnya secara hukum. Aku. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati tenang. Aku tak lagi merasa sebagai korban. Aku bukan perempuan lemah yang menunggu dilukai. Aku adalah perempuan yang terluka, tapi tahu cara berdiri kembali. Revan pulang tengah malam. Matanya sembab. Wajahnya penuh kepanikan. "Aku bisa jelasin semua ini," ucapnya pelan, seperti anak kecil ketahuan mencuri. Aku tersenyum padanya. "Nggak perlu. Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma butuh kamu istirahat. Karena mulai besok, dunia kamu akan jauh lebih berat, Mas." Revan menatapku penuh tanya. Tapi aku tak akan menjawab. Biar ia menikmati rasa takut itu. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi lemah. Aku tidak akan membeberkan semua hari ini. Belum. Karena saat badai datang, aku ingin ia tidak hanya basah kuyup. Aku ingin ia tenggelam. Ramadan hampir usai. Jalanan mulai padat, pusat perbelanjaan penuh dengan orang yang mencari baju baru, dan di grup keluarga besar Revan, rencana mudik semakin sering dibahas. Namun kali ini, aku tak dibungkam oleh larangan ikut. Aku justru yang akan mudik. Dengan cara yang tak akan pernah Revan lupakan seumur hidupnya. Aku menyewa seorang fotografer profesional dan 2 orang rekan dokumenter. Mereka akan bertugas mengabadikan semuanya. Karena hari ini, aku akan hadir di desa tempat Revan lahir, di kampung halamannya, tepat saat acara halal bihalal keluarga besarnya yang digelar besar-besaran. Seminggu sebelumnya,
Aku mendapat kabar dari Winda bahwa Revan akan membawanya dan anaknya pulang kampung untuk pertama kali. Winda awalnya keberatan. Tapi karena ingin Revan mengakui dirinya ke keluarga besar, ia pun menyetujui. Namun Winda juga sepakat bahwa hari itu akan jadi panggung kebenaran. Aku mengenakan kebaya merah marun sederhana namun anggun. Riasan wajahku lembut namun tajam. Hari ini, aku tak datang sebagai istri yang tertindas. Aku datang sebagai wanita yang memegang kendali atas hidupku dan keadilan yang telah dirampas. Sopirku memarkir mobil di seberang balai desa. Dari kejauhan, aku bisa melihat tenda besar, aneka makanan disusun rapi di meja panjang, dan kerumunan orang duduk lesehan sambil bercengkrama. Keluarga Revan memang selalu membuat acara halal bihalal besar tiap tahun. Revan adalah anak laki-laki kebanggaan mereka. Dan hari ini, kebanggaan itu akan retak. Aku berjalan perlahan ke arah tenda, diikuti 2 orang tim dokumentasiku. Banyak mata menoleh padaku. Beberapa tetua keluarga berdiri, terlihat bingung. Ibunya Revan, Bu Murni, berdiri dan mengernyit. Aulia, kamu ngapain kesini? Tanyanya dengan nada tinggi dan canggung. Aku tersenyum hangat, membungkuk sopan. Selamat Lebaran, Bu. Maaf lahir batin. Revan yang tengah duduk bersama Winda dan anak mereka, tampak membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia berdiri terburu-buru, menabrak piring dan gelas, hingga bunyi kaca pecah terdengar. Aulia, kamu ngapain di sini? Suaranya keras, nyaris teriak. Semua mata kini tertuju padaku. Aku tetap tenang, berjalan menuju panggung kecil tempat acara MC berlangsung. Kebetulan, mikrofon sedang kosong karena sedang jeda makan. Aku mengambil mic pelan-pelan, lalu menatap seluruh keluarga yang kini menatapku dengan bingung. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu. MC yang bingung hendak menahan, tapi aku memberinya tatapan tenang. Aku adalah Aulia, istri sah dari Revan. Kami menikah secara resmi 5 tahun yang lalu. Dan hingga detik ini, kami belum pernah bercerai. Hening. Suara anak-anak mendadak berhenti tertawa. Piring-piring disusun pelan. Seolah semua menahan napas. Revan melangkah cepat ke arahku, ingin merebut mic, tapi aku melangkah mundur. Dan hari ini, aku berdiri di sini untuk menunjukkan kebenaran. Bahwa pria yang kalian banggakan, anak kalian, saudara kalian, sepupu kalian, telah melakukan poligami secara diam-diam, tanpa izin, tanpa sepengetahuan istrinya yang sah. Semua terdiam. Winda pun tampak syok. Meski ia tahu rencana ini, tapi ternyata menyaksikan semua terungkap di hadapan ratusan pasang mata tetap mengguncangkan hatinya. Ini fitnah. Revan akhirnya berteriak. Kamu nggak bisa seenaknya nuduh di depan keluargaku. Aku tertawa kecil. Aku? Menuduh? Aku memberi isyarat pada tim dokumentasi. Salah satu dari mereka memutar rekaman video di layar proyektor yang memang sudah disiapkan diam-diam oleh Winda sehari sebelumnya. Video itu menunjukkan buku nikahku dan Revan. Buku nikah Revan dan Winda. Rekaman Revan mengaku pada Winda bahwa aku hanya istri formalitas yang akan segera diceraikan. Rekaman telepon Winda dan Revan yang bicara soal, jangan bilang ke Aulia dulu. Dan yang terakhir, video Winda menangis, mengaku bahwa ia tidak tahu Revan masih berstatus menikah. Seisi tenda terdiam. Lalu suara-suara kecil mulai bermunculan. Astagfirullah. Punya istri 2 tanpa izin. Pantas waktu itu Aulia nggak pernah diajak mudik. Revan, kok tega? Wajah Revan memucat, lalu memerah. Ia mendekatiku dengan tangan gemetar. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memalukan. Aku memelototinya. Yang memalukan itu kamu. Dan sekarang semua tahu siapa kamu sebenarnya.
Ibunya Revan mendekat. Wajahnya bingung dan marah. Revan, ini benar? Kamu masih istri Aulia? Kamu beneran nikah lagi tanpa bilang? Bu, Aulia bohong. Dia rekayasa semua ini. Revan membantah panik. Namun Bu Murni menamparnya keras di depan semua orang. Pelaak. Pembohong. Durhaka. Kami dibikin malu di depan semua keluarga besar. Winda mendekat sambil menggendong anaknya. Wajahnya menahan tangis. Mas Revan, kamu hancurkan aku. Hancurkan Aulia. Dan sekarang kamu hancurkan anak kita juga. Aku menatap Revan terakhir kalinya. Tenang saja, Mas. Setelah ini, aku akan resmi menceraikanmu. Tapi sebelumnya, laporan hukum tentang pemalsuan data dan poligami tanpa izin sudah diproses. Revan terpaku. Apa? Aku melangkah pergi, membiarkan ia menelan semuanya. Rasa malu, hukuman, kehilangan. Hari itu, satu kampung tahu siapa Revan sebenarnya. Dan hari itu, aku menang. Beberapa hari kemudian, Revan dipanggil resmi oleh Kawa dan polisi untuk klarifikasi soal dokumen pernikahan ganda. Kasusnya viral karena disorot oleh salah satu kanal media lokal. Banyak yang memberi simpati padaku, bahkan dari orang-orang yang dulu meremehkan. Aku tak butuh balas dendam. Yang kubutuhkan hanya kebenaran ditegakkan. Dan kini, semuanya telah kubayar, dengan harga yang setimpal. 1 bulan telah berlalu sejak aku berdiri di tengah-tengah tenda besar itu dan membongkar semuanya. 1 bulan sejak Revan berdiri mematung, dihujani tatapan dan amarah dari keluarga besar yang selama ini dibanggakannya. Dan 1 bulan pula aku memilih berdamai dengan diriku sendiri. Revan kini menjadi berita kecil di media lokal. Tersandung kasus pernikahan ganda dan pemalsuan dokumen KUA. Proses hukumnya masih berjalan. Dan meski mungkin tidak membuatnya di penjara lama, reputasinya runtuh di mana-mana. Kantor tempat ia bekerja mendadak menonaktifkannya. Kredibilitasnya ambruk. Keluarganya pun menarik diri dari pergaulan karena malu. Winda? Ia memilih hengkang. Bukan karena ingin menjauh dari tanggung jawab, tapi karena sadar bahwa ia dan anaknya tidak pantas hidup dalam kebohongan Revan. Dengan tenang, ia memutuskan untuk tinggal di kota lain, memulai hidup baru sebagai ibu tunggal yang kuat. Kami sempat bertemu di sebuah kafe kecil, hanya kami berdua, duduk berhadapan tanpa rasa benci, hanya kelelahan sebagai 2 perempuan yang pernah dibohongi oleh lelaki yang sama. Aku minta maaf, Aulia, kata Winda lirih. Kalau aku tahu lebih dulu, aku pasti nggak akan nerima dia. Aku menggeleng. Kamu nggak salah, Win. Kita sama-sama korban. Bedanya, aku sadar lebih dulu. Kami saling genggam tangan, saling tatap. Tak ada air mata, hanya pengakuan diam-diam bahwa luka kami sama. Dan kami memutuskan untuk tidak hidup dalam luka itu lagi. Lalu aku... Bagaimana denganku? Aku menyelesaikan proses cerai resmi dengan Revan melalui jalur hukum. Kali ini, aku yang menggugat. Tak ada tangisan, tak ada negosiasi basa-basi. Revan menunduk sepanjang sidang, tak punya kekuatan untuk berkata apapun. Setelah resmi bercerai, aku mengambil keputusan besar, pindah dari rumah yang dulu kami tempati. Itu rumah atas namaku, hasil kerja kerasku sendiri. Tapi terlalu banyak kenangan di sana. Tembok-temboknya penuh bisik kecurigaan, sudut-sudutnya menyimpan sisa air mata. Aku memilih pindah ke apartemen kecil yang tenang di pinggiran kota, dekat taman, dekat jalur jogging yang sering kulalui pagi hari. Di sana, aku memulai segalanya dari nol, tapi bukan dari dasar. Aku memulai dari kesadaran bahwa diriku lebih kuat dari yang kupikirkan. Bahwa aku bukan perempuan yang bisa dipermainkan lalu diam. Dan aku memulai dari cinta. Cinta pada diriku sendiri. Suatu sore, saat sedang menikmati senja dari balkon apartemenku,
Aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya hanya 2 kalimat. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak perlu bertanya dari siapa. Aku tahu itu dari Revan. Aku tersenyum kecil, menatap langit oranye yang perlahan memudar ke ungu. Lalu ku jawab satu kalimat pendek. Penyesalanmu tak akan mengembalikan apapun. Tapi semoga itu cukup untuk menyadarkanmu jadi manusia yang lebih baik. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai dengan bagian hidup itu. Kini, aku sibuk membangun bisnis kecil yang sudah lama kutunda. Butik busana muslimah modern yang kuberi nama Aluna, gabungan dari namaku dan makna tenang. Butik itu kini jadi salah satu tempat kesayanganku. Di sanalah aku menginspirasi perempuan lain untuk tetap anggun, meski hatinya pernah terluka. Banyak yang datang ke butikku tak hanya untuk membeli baju, tapi juga sekadar berbagi kisah. Kadang mereka bertanya, "Mbak Aulia, kenapa nggak cari suami baru?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin nanti." Tapi sekarang, aku sedang jatuh cinta lagi pada hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa itu cukup. Penutup. Kisah ini bukan tentang bagaimana aku membuat Revan menyesal. Bukan tentang balas dendam atau mempermalukan. Tapi tentang bagaimana aku, seorang perempuan biasa, akhirnya memilih bangkit. Dari perasaan ditinggalkan, dibohongi, dikhianati. Menjadi perempuan yang memutuskan, cukup sudah aku disakiti. Sekarang saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin, di jalan panjang ini, aku akan bertemu cinta baru. Tapi jikapun tidak, aku tahu aku tetap lengkap. Karena aku akhirnya utuh, sebagai Aulia.